Audio Jungle. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. Wali Sanga terdiri atas dua kata, wali dan sanga. Wali Sanga dapat diartikan 9 orang wali. Wali Sanga mendakwahkan Islam di Jawa pada abad 14-an. Mereka diberi gelar sunan atau susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi. Yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik lahir di Semarkand, Uzbekistan tanggal 26 Februari tahun 1356 M. Ayah beliau bernama Barakat Zainal Alam dan ibunya bernama Amira Fatimah. Sunan Gresik hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menggelar dagangan sekaligus menyisipkan ajaran Islam. Ketika berdagang, Sunan Gresik juga berdakwah hingga ke keluarga kerajaan Majapahit untuk menemui Brawijaya, Raja Majapahit saat itu, dengan tujuan menyampaikan dakwah Islam. Raja memberi sambutan baik, namun belum berkenan memeluk Islam. Ini ditunjukkan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran Gresik sebagai tempat dakwah. Tempat tersebut dikenal dengan nama Desa Gapura. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal 882 hari atau 9 April tahun 1419 M dan dimakamkan di Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir tahun ke-1401. Ayah beliau bernama Maulana Ibrahim Asmoro Kondi dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Bersama sang adik Said Ilai Murtada masuk Pulau Jawa tahun 1443 M. Tahun 1450 M, Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ageng Manila dan dikaruniai anak yang juga termasuk wali Sanga, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Mereka menetap di Ampel Denta, Surabaya. Di sana, Raden Rahmat mendirikan masjid dan membuka pondok pesantren yang bernama Pesantren Ampel Denta. Sunan Ampel merupakan orang pertama yang menciptakan huruf pigon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Beliau wafat tahun 1481 M dan dimakamkan di Ampel Denta, Surabaya. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 M. Ayah beliau bernama Syekh Hisek dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Setelah dewasa, Sunan Giri juga turut serta membangun pesantren yang dinamakan Giri Kedaton. Sunan Giri dikenal karena pengetahuan yang luas dalam ilmu fikih, sehingga orang pun menyebutnya Sultan Abdul Fakih. Beliau juga menguasai ilmu falak perbintangan. Sunan Giri wafat tahun 1506-an dan dimakamkan di daerah Giri. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila yang lahir tahun 1465 M. Ketika dewasa, Sunan Bonang menetap di Bonang dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal sebagai Watu Layar. Sunan Bonang menggunakan alat musik pukul yang bernama bonang sebagai media dakwah. Sunan Bonang juga berdakwah melalui karya sastra, yaitu dengan mengubah suluk. Suluk karya sastra berupa tembang atau syair berisikan ajaran tasawuf. Karyanya yang terkenal adalah Linglung dan Bonang. Beliau wafat di Rembang tahun 1525 M. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung Tuban. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat anak dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila yang lahir tahun 1479 M. Sunan Derajat pertama kali berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian terdampar di Dusun Jelok, pesisir Banjarwati sekarang Lamongan. Sunan Derajat sosok yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah seperti fakir dan miskin. Beliau wafat pada tahun 1520 M dan dimakamkan di Desa Derajat
Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga anak dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dan Dewi Nawangaru yang lahir di Tuban tahun 1450 M. Sunan Kalijaga mempunyai banyak nama dan gelar, diantaranya Beranda Lokajaya, Syekh Meleye, Pangeran Tuban, Kidalang Sudabrangti, Raden Abdurrahman dan Sang Tabik Sewo. Sunan Kalijaga menjadi mubalik keliling dan tidak mempunyai dakwah yang tetap. Sunan Kalijaga banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam, tembang macapat dan danggula, baju takwa, tata kota Islami, serta gong sekaten syahadatain di Surakarta dan Yogyakarta. Beliau wafat tahun 1513 M dan dimakamkan di daerah Kadilangu, dekat Demak. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus putra dari Sunan Mudung atau Raden Usman Haji dan Syarifah, lahir di Kudus. Sunan Kudus pernah mengembara ke tanah suci Makkah untuk memperdalam agama. Setelah kembali dari Makkah, beliau mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus, diambil dari nama Al-Quds Palestina. Sunan Kudus lebih sering berdakwah dengan seni budaya. Sunan Kudus mengadakan tradisi beduk dandangan. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan menunggu kedatangan bulan Ramadan. Beliau wafat di Kudus tahun 1550 M. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan Muria anak dari Sunan Kalijaga dan istrinya bernama Dewi Saro. Sunan Muria mencerminkan seorang sufi zuhud yang memandang dunia sangat kecil. Oleh karena itu, beliau tidak silau akan gemerlap dunia. Cara tap ditempuh Sunan Muria dalam menyiarkan Islam dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria. Di atas Bukit Muria itulah letak makam Sunan Muria, tepat di belakang masjid yang konon dibuat beliau sendiri. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati anak dari Sultan Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Adapun ibunya Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 M. Kegiatan dakwah berpusat di daerah Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati mendakwahkan Islam dengan cara memperkuat kedaulatan politik. Ia memanfaatkan pengaruh sebagai cucu Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan.